senantiasa taat kepada perintah Allah dan tidak pernah durhaka kepada perintah Allah, itu mulia. Sahabat-sahabat yang lain pun bertanya, siapa yang engkau rindukan dan siapa yang engkau sebut mulia itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mulia itu, yang kurindukan adalah umatku. Umatku jauh di akhir zaman tidak pernah melihat aku, tidak pernah duduk bersama aku, tidak pernah mendengar apa yang aku sampaikan, tapi umatku itu masih mencintai aku. Dia masih berselawat kepadaku, dia masih memujiku, dan dia masih berzikir dan taat atas syariatku. Umatku itu yaitu umatku di akhir zaman. Rasulullah SAW menegaskan air mata rindu kepada kita. Mudah-mudahan kita ini semua termasuk golongan yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita sekarang ini berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bila disebut saya sendiri, saya kadang-kadang menegaskan air mata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, karena jasanya beliau dan syafaat yang sangat besar yang akan diberikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang patut kita sedih, yang patut kita teteskan air mata kalau kita mendengar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut. Oleh sebab itu, umatku yang terdekat itu tidak disebut namaku, mendengar namaku tidak disebut, tidak bersalawat. Sekurang-kurangnya disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat satu salawat kepadaku, kata Rasulullah, Allah bersalawat 10 kali salawat. Kalau kita bersalawat 10 kali salawat, Allah bersalawat kepada kita untuk kita 100 kali salawat. Kalau kita bersalawat 100 kali, Allah bersalawat untuk kita adalah 1000 kali. Ini pernyatakan. Oleh sebab itu ada orang Arab mengatakan, man ahabba syai'an bahwa aksaru min zikr. Barang siapa yang cinta sesuatu itu yang banyak menyebutnya, dan barang siapa yang mencinta seseorang itu dia akan ikut apa kemauan orang yang dicintainya itu. Ini rutinnya. Jika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan ikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau mengatakan aku cinta kepadamu, tapi tidak ada pengorbanan yang sedikit pun, itu adalah cinta palsu. Katakan dia cinta kepada Nabi, sembahyang tidak mau, bersedekah tidak mau, dan tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah cinta di mulut. Sebab itu di dalam Al-Qur'an, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan yang terbaik, tetapi kita tidak mampu mengikut contoh. Karena contoh tidak ada, sudah ada dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini tadi dibaca oleh murid kita dan selalu kita dengar. Bahkan dengan sepandang itu pun ditulis, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu adalah contoh teladan yang baik.
contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena disebut dalam Quran ayat itu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kelebihan, yang hatinya ingat kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah, maka dia akan boleh menjadikan rasul itu sebagai contoh dalam kehidupannya. Lalu disebutkan wa dzakarallaha katsiran, dan menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Bagaimana menyebut Allah dengan sebanyak-banyaknya? Apa perlu kita sendiri? Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kata muridnya, apakah berzikir itu perlu saya duduk di masjid, tidak pulang-pulang dari masjid lalu berzikir terus menyebut la ilaha illallah? Bukan begitu, kata Imam Ghazali. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam setiap keadaan kita. Ingat akan kewajiban kita. Seorang ustaz, dia mengajar, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu, dia itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kaki kanan kerja FGD, dia bekerja dengan sungguh-sungguh di ladang, memeriksa, mengawasi orang bekerja, karena itu kewajibannya, dia pun sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingat tugas dan kewajibannya. Seorang guru yang menyabit kelapa sawit walaupun keringat berperut basah badannya, tapi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah yang halal, maka dia sedang berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu luas maknanya. Seorang peniaga, dia berniaga dengan jujur, amanah, tidak menipu dalam timbangan. Ia jualannya dia cakap ini adalah sudah tidak bagus, dia jujur, maka dia itu seorang penjaga yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus membawa istri berjalan ke sana kemari baru katakan berzikir? Tidak. Kita berzikir, ingat kita. Kalau kita berjalan kan sedang berzikir, itu tak perlu bawa tasbih, jalan-jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah, jalan ke pusing-pusing. Buat kebiraan ini, ustaz ini, dalam berzikir begini. Kita tak boleh dalam hati kita, la ilaha illallah. Atau bersolawat sambil kita kereta kita pergi ke Hadatu. Tidak ada yang boleh kita buatkan sambil kita bersolawat. Boleh kita selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kan daripada kita mendengar lagu Hindustan yang kita sendiri tidak paham. Bersolawat ini satu ibadah yang dalam keadaan apapun kita baca, kita main-main sambil menari-menari, umpamanya kena gembira-gembira, itu pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena solawat ini Allah perintahkan kita bersolawat dan Allah juga bersolawat. Lain dengan perintah-perintah yang lain. Kita diperintahkan sholat, Allah tidak sholat. Kita diperintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Tapi sholawat selalu kita mau azan, tinggal berbaca,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Semua hafalkan. Adik-adik kecil-kecil ini pun hafal juga. Artinya sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berselawat salamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dalam Al-Quran ulama tafsir menafsirkan Allah berselawat? Artinya Allah memberikan keampunan. Malaikat berselawat, artinya malaikat itu adalah memohon keampunan pada Rasulullah dan orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah. Oleh sebab itu, seperti hadis yang saya baca tadi, yang saya katakan tadi, siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, atasnya Allah berselawat 10 kali. Maknanya kita berselawat semua itu doa. Kita berdoa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat 10 kali, artinya Allah mengampunkan dosa kita 10 kali. Semakin banyak kita berselawat, semakin dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dulu masih kecil, bapak saya kalau ada anak-anak orang kampung yang demam datang ke rumah bawa air, saya tanya bapak saya, mantranya apa? Mantranya apa ini yang dibaca? Saya tanya bapak baca apa ini? Orang datang, anaknya demam, datang bawa air, bacakan air. Apa bapak baca? Ya baca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah dan salawat 3 kali, katanya. Cukup. Artinya salawat ini adalah penyembuh untuk kesembuhan. So, di dalam salawat itu ada salawat Timpil Qulub. Ini adalah untuk kesembuhan. Allahumma shalli ala Muhammad Timpil Qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kan selalu mengaji dari ini. Rupanya ayat ini adalah ayat untuk kesembuhan. Ada ayat-ayat untuk menolak ayat salawat untuk menolak panah. Salawat dan kerijiyah misalnya, yang disebut dengan salawat nafiyah. Pernah diceritakan bahwa Turki pernah mengalami musim kemarau yang sangat panjang sehingga tanaman semua habis terbakar. Lalu pada waktu itu ulama-ulama yang di Turki mengajak semua masyarakat di masjid-masjid kumpul mengamalkan membaca doa nariyah atau tafrijiyah itu. Bila sudah diamalkan sampai 1 bulan, semua masjid digalakkan untuk membaca salawat itu. Akhirnya turun hujan dan Turki bebas daripada kemarau yang panjang. Kenapa disebut salawat nariyah? Api yang membakar, maka ayat salawat itu adalah membakar semua, menghapuskan segala kepanasan. Ini kemudian salawat. Kemudian bagaimana cintanya Rasulullah SAW terhadap umatnya? Rasulullah SAW di dekat-dekat akhir hayatnya, waktu nazar sudah sakitnya sangat sakit, Rasulullah tidak datang ke masjid, bahkan membagi tasawuf. Bila
sudah 5 kali tahu jangan datang berjalan dulu. Rasul kata saya sedang sakit. Di saat dada sakaratul maut disebutkan, ada yang mengatakan hadis ini terlepas dari pendapat-pendapat itu, yang kita ambil adalah isinya. Rasulullah SAW sedang berhadapan dengan malakul maut. Rasulullah berkata, ya malakul maut, kau tak suka dengan aku, katanya. Kamu tak suka dengan aku, kenapa kau mencabut nyawaku? Bukan aku tidak suka, karena ini adalah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya malakul maut, tapi saya ini belum ada tahu apa jaminan untuk umatku kalau saya dicabut nyawa saya hari. Umur Rasulullah SAW meninggal 63 tahun. Jadi umur umat, kata Rasulullah, umatku umurnya antara 60 hingga 70. Saya sekarang 58, kalau ikut umur Nabi mungkin mati lagi 5 tahun. Kalau tidak ada bonus lagi, atau lebih dekat lagi, mungkin ada yang umur sudah 63 tahun. Ada, angkat tangan siapa yang umur 63 tahun? Yang lebih, ada? Ada? Ada yang lebih? Kalau lebih 63 tahun itu bonusnya, tapi hati-hati, mati pun. Sebab kita semua ini adalah calon. Sekarang orang berebut menjadi calon wajib, padahal kita ini semua calon. Betul? Betul? Betul. Semua calon jenazah. Siapa yang duluan di antara kita ini berdepan, tapi kita pasti dapat itu. Calon jenazah. Mungkin hari ini boleh saya bercakap di sini, tapi siapa tahu besok pagi mendengar berita Al-Ustaz yang semalam jangan berhubung meninggal dari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apapun kita calon ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta kita kepada Rasulullah SAW, seperti dengan kumpul di malam ini, Allah kumpulkan kita kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Semua mau masuk surga kan? Adik mau masuk surga kan? Oh iya. Kita akan bersolawat ya. Daripada menyanyi, kalau sudah baca sholawat sebanyak-banyaknya. Seterusnya, kata Rasulullah SAW, ya malakul maut, kalau saya meninggal apa jaminan untuk umatku? Saya tidak mau dicabut nyawa sebelum ada jaminan untuk umatku. Malakul maut balik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kata malakul maut, kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta jaminan sebelum dicabut nyawanya. Apa jaminan? Untuk umatnya, bukan untuk dia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malakul maut, ya malakul maut, kembali menghadap kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu dia bahwa umat Muhammad itu yang akan masuk surga sebelum umat-umat yang lain, dan semuanya akan masuk surga. Lalu kita teruskan, kalau kita pergi ke sambung sedikit ya. Lalu malakul maut katanya, Rasulullah, jaminan untuk umatmu akan semua dimasukkan surga, dan umatmu yang paling dahulu masuk surga sebelum umat-umat Nabi yang lain masuk surga. Kalau kita umat yang terakhir, ini yang diminta oleh Rasulullah. Saya belum puas hati, kata Rasulullah. Apakah kita itu saja, katanya. Malakul maut baik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah,
Tidak cukup dengan itu, ada minta lagi. Maka Allah mengatakan kepada para pemohon, dia berfirman, kembali kepada aku kekasihku, bagi kau kekasihku, bahwa sebesar apapun dosa umat Muhammad, umat kekasihku, aku akan mengampunkan. Oleh sebab itu, malah berbuat memberitahu Rasulullah SAW, ya Muhammad, Allah memberi jaminan sebesar apapun dosa umatmu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan mati dalam iman. Nah, maka di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang jauh. Wah, ini yang sebab turun wajah min aqsal madinati rajul yas'a. Di dalam surah Yasin itu menceritakan seorang laki-laki yang rajul yas'a Madinah yas'a, datang dari tempat yang jauh. Dia datang berhaji. Waktu malam yang dia baca sambil melompat-lompat macam orang gila, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, mengelilingi Allah itu saja Karim, ya Karim sambil melompat bertingkat-tingkat sambil macam orang gila, macam kesurupan. Kata sahabat, ini ada ajaran sesat. Lalu sahabat melihat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di Masjid Haram ada orang tahu macam orang seajaran sesat, melompat-lompat katanya. Akhirnya Rasulullah datang. Rasulullah perhatikan, betul ada orang melompat-lompat awak ya Karim. Rasulullah ikut dari belakang. Karena melihat belakang itu, orang ini Rasulullah pun ikut dari belakang orang itu membaca ya Karim sambil melompat-lompat. Akhirnya ditengoknya ke belakang. Ini apa ini? Kamu ikut saya, kamu mengolok-olok saya. Dia kait dengan Rasulullah SAW, dia puas. Nanti kamu kenapa mengolok-olok saya? Saya adukan kamu kepada kekasihku. Siapa kekasihmu? Kata Rasulullah. Kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Abdullah. Kau kenal itu kekasihmu itu? Saya tidak kenal, tapi saya akan adukan juga kepada kekasihku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menangis. Kata orang ini, cengeng kamu baru begitu saja sudah menangis. Ada sahabat yang lihat, ampun mau Siddiq Umar melihat mau pukul orang itu, jangan Umar. Orang ini tidak tahu. Rasulullah menangis bukan karena sakit. Rasulullah berkata, ada orang yang tidak kenal saya, yang tidak tahu dengan saya, tapi masih cinta kepadaku. Kata Rasulullah, kau kenal Muhammad itu? Saya tidak kenal. Kata Rasulullah, saya adalah Muhammad Rasulullah itu. Kata Rasulullah. Lalu orang ini peluk Rasulullah, menangis kegembiraan, peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, aku sayang kepada kamu, aku cinta kepada kamu. Kata, bawa aku ke surga bersamamu. Kata orang ini. Ya Rasulullah, di tempat saya, di kampung saya, sayalah yang paling pandai. Yang dia tahu ya Karim saja. Tapi saya katanya, akulah yang paling pandai di kampung saya. Dia yang saya tahu hanya ya Karim saja. Tapi saya cinta kepada kamu. Rasulullah meneteskan air mata. Waduh, iya, saya akan bawa kamu bersamaku ke surga. Kata orang itu berlari. Kata malaikat, ya Muhammad, kami tahu orang itu, walaupun kamu dibawa masuk surga, dosamu tetap akan dihitung juga. Kata orang Rasulullah, panggil sini dulu. Kamu memang akan sama masuk surga, tapi Allah kata dosamu akan dihitung juga sebelum kamu masuk surga. Saya tidak takut, katanya. Saya tidak takut, jangan Allah hitung.
Kalau Allah hidup, berhidup dengan saya juga akan hidup Allah. Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, ya dosa saya begini saya tidak ampunkan, tidak layak orang yang Maha Pengampun katanya. Lalu dia tanya, datang sini Abu Bakar, betulkah ya Rasulullah? Katanya, betul. Insya Allah akan masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah dan kata Abu Bakar dalam hatinya, apalagi saya, anak saya serahkan, saya temankan dalam hijrah, harta saya serahkan kepada. Lalu Rasulullah pun Abu Bakar pun bergembira sambil berjoget-joget, berselawat, berzikir. Maka ini kalau ada di dalam kita kadang-kadang lihat tarekat itu kan, tarekat itu kadang-kadang jamaahnya diajak lompat-lompat berzikir-zikir. Itu yang diambil dasar kepada Rasulullah Abu Bakar gembira itu. Itu sebabnya kadang-kadang di saat ditanya saya ini sesat dan tidak, saya tidak tahu. Saya tidak berani mengatakan ini sesat. Mungkin kita tidak tahu dasarnya, orang ini tahu dasarnya. Sebab kita ini bukan hidup di zaman Rasulullah sebagaimana sahabat, tapi kita hidup di zaman generasi ulama. Kita dapat ilmu itu tidak sama. Ada yang dapat kan dari jauhnya, dari Arab dan dari Makkah sampai di Lembah Budi ini. Kalau naik kapal terbang sampai di Tawau 9 jam umpamanya, jauh sangat. Akhirnya kita terima, ulama pun terima. Tidak semua ilmu yang dalam hadis itu diterima. Walaupun Quran itu 30 juz, bukan semua kita boleh baca 30 juz. Boleh kita baca, tapi yang kita ingat paling-paling ada yang dapat Al-Fatihah, ada yang dapat Al-Kafirun, ada yang dapat Qul Huwallahu sahaja. Oleh sebab itu kadang-kadang jangan kita katakan, demi Allah saya tidak jumpa di dalam Al-Quran dan hadis. Karena kita tidak sama. Dapat kita ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Ada yang dapat satu saja hadis, innamal a'malu binniyat. Ada yang dapat satu dan kullu akhir dolar, wa kullu dolar kita. Akhirnya dia dapat hadis itu katakan maulid Nabi itu. Orang yang mengatakan kalau mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Macam saja dia punya neraka itu. Nah, ini satu lagi yang kita ingat di dalam cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, bagaimana waktu mendibat direkam oleh Sayyidina Ali, waktu sedang nazar dicabut nyawanya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Yang terakhir dia pesan as-sholat, as-sholat. Kemudian setiap nabi itu ada mukjizat, dan setiap nabi ada doa yang sangat mustajab. Kullu nabiyyin da'watun mustajab. Setiap nabi ada doa yang mustajab. Mungkin malam ini di sini saya akan bagi suatu amalkan doa di mana Nabi Musa alaihissalam diberi doa, diajar, diberi kelebihan, lalu diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengalahkan Fir'aun. Ini boleh kita amalkan, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada kezaliman dan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Nabi Musa disuruh pukul laut merah pada waktu itu dengan tongkatnya, maka bertambah jalan. Maka Nabi Musa diselamatkan beserta lalu dengar Fir'aun ditenggelamkan dan sudah sampai di tengah. Allahumma alhamdu, ya Allah, bagimu segala puji-pujian, wa ilaikal mustaqar, dan kepadamu tempat memohon, wa antal musta'an, dan engkaulah yang mengabulkan, memberikan permohonan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca sama-sama lalu kita
kita kita amalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka. Wa ilaikal mustaqim. Wa antal musta'an. Wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ijazahkan doa ini untuk kita amalkan semua. Insyaallah. Lebih kurangnya kalau ada yang tersilap, kalau ada yang terkurang terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Yang tidak baik itu datang dari saya sendiri, yang baik itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memiliki kebaikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-'afwu minkum usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.